Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili, dan pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka dengan cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button supaya tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. By the way, pada pembahasan malam hari ini kita akan bahas tentang pergerakan Bitcoin. Saya update itu sekarang pukul tak kelihatan nggak ya? Jam 2 pagi teman-teman. Nah ini kalian juga bisa lihat di sebelah sini ya teman-teman. Ini ada jamnya, saya update jam 1:47. Sekarang kondisi market untuk Bitcoin itu sedang mengalami penguatan yang sangat signifikan, dan seperti yang sudah kita bahas di beberapa video yang lalu, saya juga ada sempat mention tentang Elliott Wave Projection atau potensi wave berikutnya. Jadi kalau kalian belum nonton video ini, kalian boleh nonton di tanggal 29 Juni video tentang Bitcoin update ya teman-teman, potensi pergerakan Bitcoin berikutnya dan yang resistance paling penting saat ini gitu ya teman-teman. Nah by the way teman-teman, before I start I want to say this too, tentang salah satu komen dari viewers ya. Dia bilang di time frame 4 jam berpotensi double top resistance terkuat di 35.000, setiap menyentuh harga itu pasti mantul ke support teman-teman. Nah, ini adalah satu kata yang tidak boleh atau paling tidak boleh dikatakan pada saat kita melakukan trading gitu. Karena kata pasti itu mengarahkan kita untuk lebih yakin dan untuk lebih istilahnya fanatik lah terhadap satu kondisi itu teman-teman. Dalam trading itu semuanya adalah probabilitas, it's all game numbers gitu teman-teman. Nah yang kita perlu pahami ketika kita melakukan analisa adalah kita mengidentifikasi market itu supaya kita bisa mengetahui kira-kira level mana si market itu akan bereaksi, dan kira-kira di manakah big fund atau smart money itu akan bereaksi teman-teman. Makanya kita lakukan analisis gitu. Tapi kalau misalnya udah dibilang pasti, saya ngomong kayak gini teman-teman, wah kalau pasti saya short sekarang seluruh aset saya all in teman-teman. Dan ya kalau itu terjadi sama orang lain yang nggak begitu paham, ketika dia bilang pasti, orang itu melihat komen ini dan dia bilang bahwa oke, ini pasti berarti udah pasti turun, ya udah saya short teman-teman. Apakah akan berbahaya? Ya of course, walaupun dia tambahin ya, do your own research. Dan by the way, saya udah already do my own research gitu di video ini. Nah itu cuman sekedar input aja untuk teman-teman supaya lebih berhati-hati, terutama pada saat melihat komen gitu ya. Lalu saya juga pengen update gini teman-teman, it's all about probabilitas. Ketika kita seorang trader, kita itu harus bisa bereaksi atau beradaptasi terhadap kondisi market. Sebagai contoh, ini ada Instagram saya hari ini sempat sharing tentang Ethereum, terus saya juga ada sharing tentang Bitcoin bahwa akan mengalami pergerakan yang cukup signifikan dalam 12 jam ke depan ya kan. Dan ternyata breakout itu terjadi teman-teman, dan terjadinya di kisaran jam 13.45 ya. Dan ya udah, pada saat itu terjadi kita harus bereaksi terhadap kondisi market itu. Dan reaksinya apa ya? Saya sudah sampaikan di penjelasan story saya di sini, bahwa saya bilang bahwa kalau misalkan terjadi breakout, saran saya nih lebih sabar ya, tunggu retest baru entry posisi gitu. Dan kenyataannya hari ini ya kita make a quite good atau decent profit lah di trading Bitcoin hari ini teman-teman ya. Oke, itu kurang lebih yang terjadi saat ini. Dan by the way, Ethereum juga sama teman-teman, 675% gain, oke banget ya, dengan bereaksi terhadap kondisi marketnya. Oke, itu kurang lebih input dari saya untuk sebelum kita mulai videonya. Nah, teman-teman, langsung kita masuk ke dalam pembahasan Bitcoin hari ini. Nah, ada beberapa hal menarik yang akan saya highlight. Pertama, parallel channel. Ya, kita sudah successfully bertahan di atas parallel channel atau breakout di atas parallel channel for the first time, teman-teman. Karena before this, kalian bisa lihat ya, market itu ketahan terus di level itu. Dan untuk pertama kalinya kita akhirnya successfully close di atas level resistance itu teman-teman. Oke, belum close sih tepatnya, ini sekitaran 5 jam dari sekarang. Dan kalau misalnya kita lihat kondisinya kayak gini, sebenarnya menurut saya ini kita cukup oke sih untuk bisa bertahan di atas level tersebut. Karena untuk pertama kalinya, sekali lagi untuk teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, untuk pertama kalinya kita akhirnya berhasil breakthrough atau melewati level atas tahanan yang terjadi pada parallel channel ini. Oke, kurang lebih. Jadi ada potensi untuk perubahan tren yang lebih strong atau indikasi yang lebih kuat lagi. Secara probabilitas ini meningkat teman-teman ya. Nah selain daripada itu, yang saya perlu ingatkan lagi adalah bullish divergence terhadap pergerakan si Bitcoin terakhir teman-teman. Dan itu tertera di MACD ataupun relative strength indexnya juga teman-teman. Jadi kalau misalnya lihat kayak gini, sekarang kita terjadi bull cross terhadap si MACD-nya. Terus kalian juga bisa lihat ya, bar MACD-nya sendiri juga sudah mulai menghijau dan
bermain di atas level 0% seperti yang saya sampaikan di video saya yang sebelumnya, maka kita bisa lihat di sini bahwa akan ada potensi untuk level Bitcoin sendiri itu bottom di kisaran level ini kurang lebih ya. Seperti yang kita bahas. Jadi kalau saya review sedikit Elliott Wave Theory ya, selalu ya ABC correction teman-teman, potensi si wave-nya itu terakhir di bawah sini. Lalu kalau misalkan ini adalah wave 4, maka kita berpotensi ngelihat wave 5-nya teman-teman. Oke, ini saya kasih input lagi teman-teman biar lebih selalu saya ingatkan, selalu saya remind ya, ini Elliott Wave Theory, kita berada di bottom atau level bawah daripada wave 4 dan wave C-nya. Jadi kalau misalkan memang itu level bottomnya, maka potensi kita berikutnya adalah wave 5, dan wave 5-nya itu lebih tinggi daripada wave 3 teman-teman. Artinya kita berpotensi melewati all time high yang ada di kisaran level ini jika successfully bermain sesuai dengan Elliott Wave Theory ya. Balik lagi itu yang perlu di highlight teman-teman. Oke, first yang perlu saya sampaikan lagi teman-teman, ini udah bukan first sih, ini udah second ya. Pertama, kita udah successfully breakout level resistance yang cukup penting di kisaran 35.100 teman-teman ya. Ya bisa dibilang successfully ya enggak juga sih, karena belum terjadi closing. Tapi kalau misalnya lihat dari momentum di time frame 4 jam, kita kelihatannya sudah cukup oke ya teman-teman. Nah, next target itu di $36.460 dan juga di exponential moving average yang 34. Ini di kisaran kurang lebih $37.000 teman-teman ya. Kalau misalnya kita ngelihat udah breakout terus dia ketahan di level tersebut, maka kita ada potensi ngelihat dia terjadi pullback dulu teman-teman. Dan pullback itu wajar, balik lagi seperti yang saya jelaskan juga di video yang sebelumnya. Pullback itu wajib terjadi karena sebelum kita melihat suatu kondisi tren itu dibilang positif, kita harus ngelihat dia membentuk yang namanya higher low teman-teman. Jadi ketika dia ngetes, dia ketahan di level tersebut, berarti kita tahu bahwa bottomnya ini sudah meningkat teman-teman. Dan yang perlu saya remind kembali adalah ketika kita sudah berhasil breakout level ini, maka perlu diingat kata-kata ini teman-teman, support kita itu naik. Jadi bukan lagi di $33.400 seperti yang kemarin saya sampaikan. Support kita itu otomatis akan berubah menjadi lebih tinggi di kisaran level kurang lebih sekitaran ini teman-teman ya, 34.000 termasuk level-level exponential moving average ini ya, yang saat ini menjadi support kita juga teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya support satunya, support 1 otomatis di sini teman-teman, karena level 35.000 baru kita breakout hari ini, dan kita berharap si Bitcoin ini gak langsung balik ke dalam ya, dia harus sustain dan bertahan di atas level ini teman-teman sebelum dia breakout lagi level 61,8%. Karena kita lihat di sini ada reaksi ya terhadap level tersebut ya. By the way, kalau misalnya kalian bertanya-tanya, Fibonacci itu saya tarik dari swing high to swing low-nya yang ada di kisaran level ini teman-teman. Oke. Nah ya kurang lebih. Nah kita dapat beberapa level yaitu 38,2, 50, dan 61,8. Nah kalau misalkan kita successfully breakout level 61,8%, maka secara kondisi pergerakan market kita akan mencoba tes level ini dulu ya, sebelum akhirnya kita lebih dekat ke level topnya teman-teman di kisaran 40.800 teman-teman. Barulah kalau misalkan kita bicara berdasarkan Elliott Wave Projection, kita balik lagi ke time frame daily teman-teman. Oke, kita balik lagi ke time frame daily. Maka secara Elliott Wave Projection ini kemungkinan menjadi wave satunya kita, ini wave 2-nya kita, dan potensial wave 3-nya kita. Kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk wave 3-nya targetnya mungkin either itu di top daripada si broadening wedge pattern ini teman-teman ya, atau kalau misalnya kita successfully breakout, mungkin targetnya di kisaran 44.000, yaitu Fibonacci level 127,2%. Nah, sebenarnya kalau misalkan berdasarkan Elliott Wave Theory, target itu bisa sampai 161,8, dan itu berarti di kisaran $49.000 untuk Bitcoin. Namun, saat ini kita nggak perlu bahas itu dulu, kita fokus terhadap kondisi market saat ini yang ada di depan kita, teman-teman. Lalu, secara time frame 4 jam, satu lagi sebelum saya tutup, ini adalah double bottom ya, double bottomnya sudah successfully bermain, dan target dari double bottomnya itu berada di atas kisaran level ini teman-teman, dan itu berarti kurang lebih di kisaran level $40.100 untuk Bitcoin ya. Kurang lebih seperti itu ya terkait market pergerakan hari ini. Ini adalah analisa kita pada hari ini teman-teman. Jadi kalau misalkan ya sebentar ya, saya ganti dulu. Nah, ini untuk analisa kita hari ini berdasarkan time frame 30 menit. Saya ganti sekali lagi teman-teman di watchlist karena saya menggunakan watchlist.
Ya, ini adalah time frame analisa kita di time frame 30 menit. Kita trade hari ini di sini teman-teman dan kita make a decent profit. Sekarang bertahan di atas level resistance dan hopefully bertahan terus sampai besok. Oke? Thank you for watching. I'll see you guys again in the next video. Don't forget to like and subscribe this channel. Bye bye.